Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Studi Peranakan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mewawancari salah satu pengusaha bisnis, di mana ini akan memenuhi salah satu tugas dari studi kewirausahaan kami. Perkenalkan, nama saya Yoga Saputra. Di samping saya ada Saya Muhammad Iwanuddin. Sebelah saya ada Arfanullah. Arfanullah Barkah Himawan. Dan saya Darul Mustaqim. Dan saya Santo Johan Orlando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancara salah satu pengusaha, di mana ini akan menjadi salah satu tugas akhir pada pembelajaran kewirausahaan. Langsung saja, di sebelah saya ada salah satu pengusaha. Pertama-tama mungkin saya ingin memperkenalkannya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jimmy Andrianus. Saya pemilik usaha toko bangunan atau toko elektronik. Oke, Bapak Jimmy, sebelumnya saya ingin tanya-tanya nih sedikit tentang background dari perusahaan pengusaha Bapak. Sebelumnya usaha ini sudah terjalin selama berapa lama ya kira-kira? Kira-kira udah 20 tahun lebih. Oke, terus kira-kira ini kita lagi ada berada di lokasi yang di mana ya? Ini ada di lokasi Indah 2, tepatnya di Jalan Raya. Oke, kalau gitu langsung aja saya masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama, bagaimana Anda memulai usaha jual beli elektronik ini? Apa yang mendorong Anda untuk memilih industri ini? Karena saya melihat sebuah peluang di perumahan baru ini, karena belum adanya kayak toko bangunan atau toko elektronik masih belum banyak. Jadi saya membuat toko bangunan atau toko elektronik tersebut di area perumahan baru ini. Dengan terus tadi pertanyaannya apa lagi? Apa yang mendorong Anda untuk memilih industri ini? Oh itu karena ya itu tadi ada peluang perumahan Ya, baru. Ya. Oke, kalau gitu lanjut pertanyaan kedua. Dalam mengelola stok produk elektronik, bagaimana Anda memilih produk yang akan dijual, dan bagaimana Anda menjaga ketersediaan stok yang ada? Kalau untuk bahan-bahan produk yang dijual itu kayak ada elektronik, perabotan, sama material. Kalau material tuh kayak dikit-dikit aja, paling semen dengan pipa atau yang lain-lain kayak gitu. Terus kalau untuk stokan barang itu saya akan mencatat barang. Apabila barang itu udah telah habis, baru nanti saya pesan ke sebuah sales yang sudah langganan. Ya, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya yang barusan ini. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih cara mengatasi persaingan industri jual beli elektronik ini? Terus apa strategi pemasaran yang efektif yang telah Anda terapkan? Untuk persaingan dengan toko-toko yang lain sih kagak ada ya. Dikarenakan saling membantu, mutualisme kayak gitu. Jadi kayak misalnya ada pelanggan di toko yang lain, barang yang kagak ada dialihkan ke toko saya. Dan apabila kembalikannya juga, apabila di toko saya barang nggak ada, saya alihkan ke toko yang lain. Untuk pertanyaan yang keempat ini, dalam konteks penjualan ini, sejauh mana sih Anda melibatkan teknologi dalam operasi harian bisnis Anda? Sejauh ini sih masih teknologi dari WA doang, untuk di perumahan ini doang. Kalau untuk kedepannya sih mungkin ada masukan ke e-commerce gitu, atau kayak aplikasi web sendiri atau kayak gimana. Ya, baik. Oke, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Selanjutnya, bagaimana Anda mengatasi perubahan cepat dalam tren teknologi dan produk di pasar elektronik?
Untuk perubahan teknologi sih saya menunggu dari pihak supplier atau sales gitu, dan kayak pengupgradean barang elektronik kayak seperti lampu dari bohlam kayak LED menjadi ke ada emergensinya, jadi bisa 2-in-1 dan cat terbaru, warna-warna terbaru kayak gitu doang sih, Bang. Menunggu dari supplier. Mulai dari teknologi Iya. baru ya. Selanjutnya, bagaimana Anda menangani masalah layanan pelanggan dan pengembalian produk dalam bisnis jual beli elektronik Anda? Kalau melayani pelanggan sih kayak buat produknya gitu, saya melihat produknya dulu, misalnya kayak dia pengen mau kembalikan atau mau apa, kita lihat dulu barangnya bisa dikembalikan apa kagak nih. Kalau kayak bisa dikembalikan itu kayak misalnya lampu kan ada apa namanya, ada garansinya dalam setahun. Nah itu kita lihat juga tanggalnya, misalnya dia udah lewatin dari tanggal itu kita nggak bisa ya. Jadi kayak bisa lampu, kalau kayak misalnya yang bukan garis itu kita lihat juga dari barang yang bisa dibenerin. Apabila barang yang bisa dibenerin kita benarkan, nanti kita konfirmasi lagi ke pihak customernya. Jadi kayak gitu doang sih, kita lihat barang-barangnya dulu. Oke, mungkin segitu pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya. Bagaimana Anda membangun dan memelihara hubungan dengan pemasok elektronik Anda? Untuk membangun hubungan sama pemasok elektronik ya, dengan komunikasi yang baik dan negosiasi yang adil, mungkin kayak gitu doang sih dengan itu pemasok barang. Baik, dan tanya lagi, apa strategi Anda dalam menetapkan harga produk elektronik dan bagaimana Anda menentukan rentang harga yang kompetitif? Untuk rentang harga sih ngambilnya 15% dari pembelian, kayak dari sales, terus dijual kembali itu dengan harga kenaikan 15% atau 10% kayak gitu. Terus tadi apalagi tadi yang sebelumnya, Menentukan rentang harga yang kompetitif. ya kalau itu menentukan rentang harga tadi kompetitif ya, itu mungkin yang 10% sampai 15% kali ya. Baik, dan itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan yang poin ke-9 ya. Ini kan dalam era globalisasi atau era modern ya. Dalam era e-commerce ini, bagaimana peran platform online dan media sosial dalam meningkatkan visibilitas dan penjualan bisnis? Kalau platform media gitu ini belum kepikiran ya kalau sekarang. Mungkin kedepannya akan ada di platform kayak Tokopedia lah, Shopee atau Lazada dan lain-lain gitu. Atau bisa juga dengan membuat aplikasi website dengan toko bangunan sendiri itu, kayak bisa kayak Gojek jadinya. Jadi buat toko apa pergerakan aplikasinya itu aplikasi toko bangunan kayak gitu. Oke. Yang nomor 10, bagaimana melihat perkembangan masa depan dalam industri jual beli elektronik? Ceritain aja pendapatnya tentang toko elektronik ini, atau gimana? Kalau perkembangan ke depannya sih kayaknya kalau buat kayak toko elektronik atau perabotan ini tuh sangat dibutuhkan ya dalam perumahan atau ya kayak perumahan baru lah, itu tuh sangat dibutuhkan. Kayak contohnya sama aja kayak toko sembako itu kan, bahan pokok yang dibutuhkan, jadi kayak sama aja kayak toko sembako di toko elektronik ini. Jadi kayak saya ngeliatnya tuh toko elektronik ini jadi kayak kagak ada matinya juga. Kalau untuk cabang sendiri sekarang udah ada berapa sih, Bang? Untuk cabang sih baru ada satu ya, itu tepatnya di Perumahan Gria Asri 2. Itu juga punya saudara sendiri sebenarnya, tapi dengan toko yang nama yang sama. Oke, untuk selama ini keluh kesahnya gimana aja sih, Bang, untuk perjalanan bisnis ini? Mungkin kalau kesah perjalanan bisnis yang dulu ya pas di Promas 3 itu membuka sebuah usaha toko sembako. Pada itu malam itu
ada pencurian lah, jadi barang semuanya habis pagi-pagi pas dicek tinggal etalase doang. Jadi akhirnya pindah ke sini untuk membuka usaha baru dengan toko elektronik. Oke, sekian dulu dari kelompok kita nih untuk wawancara pebisnis di bidang elektronik ya. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan, bila mana ada kesalahan dari tim kita, dari abangnya sendiri ya bang, Iya. minta maaf ya bang kalau ada salah ya bang ya. Iya betul. Nah, Untuk ini apa boleh nih videonya kita masukin ke YouTube oh boleh, untuk di YouTube boleh, silakan, nggak apa-apa. untuk sekalian marketingin bang? Iya boleh. Oke.